Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pengampu, Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI, CI, QNR, CSRS. Di sini saya sebagai Istifa Yuan Amelia dengan NIM C1C020029 sebagai penyaji akan mengangkat materi mengenai konsep keperilakuan dari psikologi dan psikologi sosial. Baik, pada slide pertama ada mengenai sikap. Sikap adalah suatu hal yang mempelajari mengenai seluruh tendensi tindakan, baik yang menguntungkan maupun yang kurang menguntungkan, tujuan manusia, objek, gagasan, atau situasi. Nah, istilah objek dalam sikap digunakan untuk memasukkan semua objek yang mengarah pada reaksi seseorang. Baik, pada slide selanjutnya ada komponen sikap, yaitu yang pertama komponen teori, lalu komponen emosional, dan komponen perilaku. Nah, komponen teori ini terdiri atas gagasan, persepsi, dan kepercayaan seseorang mengenai penolakan sikap. Sedangkan komponen emosional mengacu pada perasaan seseorang yang mengarah pada objek sikap. Lalu ada komponen perilaku. Komponen ini mengacu pada bagaimana suatu kekuatan bereaksi terhadap objek. Lalu di sini selanjutnya ada fungsi sikap. Fungsi sikap terdiri dari beberapa fungsi utama, yaitu yang pertama adalah pemahaman, lalu yang kedua adalah kebutuhan akan kepuasan, lalu defensif ego, dan ungkapan nilai. Selanjutnya adalah sikap dan konsistensi. Umumnya, riset telah menyimpulkan bahwa orang-orang mengusahakan konsistensi antara sikap-sikapnya serta antara sikap dan perilakunya. Nah, ini berarti bahwa individu-individu berusaha untuk menghubungkan sikap-sikap mereka yang terpisah dan menyelaraskan sikap dengan perilaku mereka sehingga mereka kelihatan rasional dan konsistensi. Selanjutnya ada formasi sikap dan perubahan. Ini mengacu pada pengembangan suatu sikap yang mengarah pada sesuatu objek yang sebelumnya masih belum ada. Slide selanjutnya adalah teori-teori terkait sikap. Di sini ada perubahan sikap. Perlu diketahui bahwa sikap dapat berubah tanpa dibentuk. Saya akan berikan contoh. Misalnya seseorang mengetahui suatu informasi baru mengenai suatu objek, maka sikap orang tersebut bisa saja berubah pada objek tersebut. Lalu yang kedua ada teori konsistensi dan perselisihan. Nah, teori ini memandang perubahan sikap sebagai hal yang masuk akal dan merupakan proses yang mencerminkan orang-orang yang dibuat untuk menyadari inkonsistensi antara sikap dan perilaku mereka. Lalu ada teori pertimbangan sosial, merupakan satu hasil perubahan mengenai bagaimana orang-orang merasa terhadap suatu objek atau menjadi suatu objek dan bukannya hasil perubahan dalam mempercayai satu objek. Selanjutnya ada teori disonansi kognitif. Apa itu disonansi? Jadi disonansi dalam hal ini merupakan berarti adanya satu inkonsistensi, sedangkan disonansi kognitif sendiri ini mengacu pada setiap inkonsistensi yang dipersepsikan oleh seseorang terhadap dua atau lebih sikapnya. Lalu selanjutnya ada teori persepsi diri. Teori ini menganggap bahwa orang-orang mengembangkan sikap berdasarkan bagaimana mereka mengamati dan menginterpretasikan perilaku mereka. Lalu ada teori motivasi dan aplikasinya. Jadi pada tahun 2002, Ihsan dan Wahyudin menuliskan bahwa sistem pengendalian akuntansi mensyaratkan adanya suatu pemahaman tentang bagaimana individu-individu dapat termotivasi oleh teori akuntansi. Slide selanjutnya ada teori motivasi awal. Ini masih dalam lingkup teori-teori terkait sikap ya. Di sini ada
teori motivasi awal. Jadi teori-teori dapat dikatakan bersifat awal apabila memiliki dua alasan, yaitu yang pertama, teori-teori ini mewakili suatu dasar dari mana teori-teori kontemporer berkembang, dan yang kedua, para manajer mempraktikkan penggunaan teori dan istilah-istilah ini untuk menjelaskan motivasi karyawan secara teratur. Selanjutnya ada teori kebutuhan dan kepuasan. Nah, untuk ini nantinya akan ada 5 kebutuhan, yaitu fisiologis, keamanan, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri yang nantinya akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Lalu lanjut pada teori prestasi. Teori ini digunakan untuk menjawab permasalahan yang berhubungan dengan teori kebutuhan dan kepuasan, yang pada awalnya ini dikembangkan oleh McClellan di awal tahun 1990. Selanjutnya ada teori motivasi. Herzberg mengajukan suatu teori motivasi yang dibagi ke dalam beberapa faktor. Jadi Herzberg mengusulkan bahwa signifikan hubungan antara keputusan kerja dan motivasi adalah tinggi. Dan faktor-faktor yang tadi saya sebutkan ialah yang pertama kebijakan perusahaan, kondisi pekerjaan, hubungan perseorangan, keamanan kerja, dan gaji. Selanjutnya ada teori keadilan. Teori ini pertama kali dipublikasikan oleh Adam pada tahun 1963. Dalam teori ini, kunci ketidakpuasan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh seorang individu adalah jika orang tersebut membandingkannya dengan lingkungan lainnya. Selanjutnya adalah teori ERG atau Existence, Relatedness, and Growth. Nah, teori ini menganggap bahwa kebutuhan manusia memiliki 3 hierarki kebutuhan, yaitu yang pertama adalah existence atau kebutuhan akan eksistensi, lalu relatedness atau kebutuhan akan keterikatan, dan yang terakhir adalah growth atau kebutuhan akan pertumbuhan atau perkembangan. Selanjutnya pada slide selanjutnya ada teori harapan. Teori harapan disebut juga sebagai teori valensi. Ide dasar teori ini adalah bahwa motivasi ditentukan oleh hasil yang diharapkan akan diperoleh oleh seorang individu. Lalu ada teori penguatan. Teori penguatan memiliki konsep dasar, yaitu teori ini mengemukakan bahwa perilaku merupakan fungsi dari akibat yang berkaitan dengan perilaku tersebut. Dan teori ini memiliki konsep dasar. Yang pertama, pusat perhatian adalah pada perilaku yang dapat diukur. Lalu yang kedua ada kontingensi penguatan. Dan yang ketiga, semakin pendek interval waktu antara tanggapan atau respons karyawan dengan pemberian penguatan, maka semakin besar pula pengaruhnya terhadap perilaku. Lalu ada teori penetapan tujuan. Dikembangkan oleh Edwin Locke pada tahun 1986. Teori ini menguraikan hubungan antara tujuan yang ditetapkan dan prestasi kerja. Selanjutnya ada teori atribusi. Teori ini dikembangkan oleh Fritz Heider yang berargumentasi bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal dan kekuatan eksternal. Selanjutnya ada teori agensi, yang secara umum mengasumsikan bahwa prinsipal bersikap netral terhadap risiko, sementara agen bersikap menolak usaha terhadap risiko, menolak usaha dan risiko. Selanjutnya ada yang terakhir, pendekatan diadik, yaitu atasan dan bawahan yang berperan dalam ini menyatakan bahwa pihak-pihak yang berperan dalam evaluasi kerja itu merupakan atasan dan bawahan. Slide selanjutnya. Nah, ini yang tadi saya sebutkan di awal bahwa ada 5 hierarki kebutuhan. Di sini saya telah menampilkan piramidnya.
Yang pertama adalah pada dasar dari piramid tersebut ada kebutuhan fisiologis. Ini seperti kebutuhan akan pangan, sandang, dan pakan. Lalu ada pada tingkat kedua dari piramid tersebut ada kebutuhan akan keamanan. Ini artinya keamanan masih sangat mendasar, kebutuhan mendasar, namun masih di bawah dari kebutuhan fisik. Kebutuhan akan keamanan ini seperti kebutuhan akan keselamatan dan perlindungan. Lalu ada yang pada tingkat piramida ketiga ada kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial seperti kebutuhan untuk memiliki hubungan dengan orang lain atau lingkungan. Lalu ada kebutuhan akan penghargaan. Ini mengacu kepada kebutuhan terhadap akan status atau kedudukan, kehormatan diri, reputasi, dan prestasi. Lalu pada puncak piramida ada kebutuhan akan aktualisasi diri. Ini seperti kebutuhan untuk mengenali diri sendiri, potensi diri, dan lain-lain. Ada slide selanjutnya. Persepsi. Persepsi, kita masuk ke dalam persepsi ya. Persepsi adalah bagaimana orang-orang melihat atau menginterpretasikan peristiwa, objek, serta manusia. Nah, di sini ada 3 faktor penyebab persepsi. Yang pertama adalah faktor pada pemersepsi. Maksud dari faktor pada pemersepsi ini merupakan orang yang nantinya akan memberikan persepsi, entah itu sengaja atau tidak sengaja. Namun individu tersebut akan memberikan persepsinya nantinya. Nah, apa saja faktor pada pemersepsi ini? Di sini ada sikap, motif, kepentingan, pengalaman, dan pengharapan dari pemersepsi tersebut. Lalu ada faktor dalam situasi. Situasi yang dimaksud di sini ialah saat-saat pemersepsi tersebut akan memberikan persepsi, dia akan memperhatikan situasinya. Nah, situasi ini nantinya akan berpengaruh banyak terhadap persepsi yang akan diberikannya. Yang terakhir adalah faktor pada target, yaitu objek yang akan diberikan persepsi. Di sini ada hal baru, gerakan, bunyi, ukuran, latar belakang, dan kedekatan pada target tersebut. Slide selanjutnya, masih dalam lingkup persepsi. Di sini ada rangsangan fisik versus kecenderungan individu. Jadi rangsangan fisik sendiri merupakan input yang berhubungan dengan perasaan, penglihatan, dan sentuhan. Ini seperti indera yang kita miliki. Sedangkan kecenderungan individu ini meliputi alasan, kebutuhan sikap, pelajaran, dan harapan. Selanjutnya ada pilihan, organisasi, dan penafsiran rangsangan. Ini berkonsentrasi pada sesuatu yang dipilih. Manusia pada dasarnya berkonsentrasi pada sesuatu yang dipilih dan menolak pilihan lain. Biasanya manusia memilih berbagai hal yang menarik dan penting dari apa yang ditemukannya. Lalu ada keterkaitan persepsi bagi para akuntan. Nah, untuk para akuntan apa pengaruh dari persepsi ini? Jadi para akuntan perilaku dapat menerapkan pengetahuan persepsi terhadap banyak aktivitas organisasi. Biasanya dalam pengambilan keputusan karyawan, para manajer harus sensitif terhadap kemungkinan bahwa keputusan mereka menjadi bias dalam hubungannya dengan kesan pertama. Nah, selain itu juga kesalahan persepsi terhadap karyawan tersebut dapat mendorong ke arah ketegangan hubungan antar pribadi karyawan. Ini terjadi ketika interaksi dilihat sebagai sesuatu yang menegangkan. Lalu yang terakhir ada membuat penilaian mengenai orang lain.
Nah, apabila seseorang mengamati perilaku seorang individu, orang tersebut berusaha menentukan apakah perilaku itu disebabkan oleh faktor internal atau mungkin eksternal. Namun, penentuan tersebut sebagian besar bergantung pada 3 faktor. Yang pertama, kekhususan, lalu yang kedua, konsensus, dan yang terakhir adalah konsistensi. Selanjutnya ada nilai. Nilai secara mendasar dinyatakan sebagai suatu modus perilaku atau keadaan akhir dan eksistensi yang khas dan lebih disukai secara pribadi atau sosial dibandingkan dengan suatu modus perilaku atau keadaan akhir yang berlawanan mengandung suatu unsur pertimbangan dalam pengertian bahwa nilai mengemban gagasan-gagasan seorang individu mengenai apa yang benar, baik, atau diinginkan. Lanjut, ada pembelajaran. Pembelajaran sendiri adalah proses di mana perilaku baru diperlukan. Pembelajaran terjadi sebagai hasil dari motivasi, pengalaman, dan pengulangan dalam merespon situasi. Terakhir, kepribadian seseorang. Ini saya memasukkan penentu kepribadian. Yang pertama adalah keturunan. Jadi kepribadian seseorang sangat tergantung terhadap dari mana orang tersebut dilahirkan, keturunan orang tersebut. Lalu ada lingkungan. Lingkungan memiliki pengaruh paling besar terhadap kepribadian seseorang. Seseorang dapat mengubah kepribadiannya tergantung lingkungan dia dibesarkan. Lalu ada situasi. Kepribadian seseorang dapat berubah sesuai dengan situasi yang dia hadapi. Apabila dia panik, dia akan mengubah kepribadiannya menjadi lebih cekatan atau mungkin yang lain. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya Istifayana Melia, C1 C020029. Izin undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.